Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat seluruh penguji, yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Faisal Hadi STMT, yang terhormat Coach Bapak Ahmad Ukhlaimi SPD MPD, beserta teman-teman peserta Laser tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penyusunan buku panduan RPS OBE, Oriented Based Education, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Berikut adalah biodata saya. Nama saya adalah Nurina Utami STM Arts. Saya lahir di Bengkulu tanggal 13 Mei 1990. Saya lulus S1 dari Universitas Sriwijaya dan S2 dari Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya bekerja di program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Dapat dilihat alamat, handphone, dan juga email saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi universitas. Menurut buku panduan akademik, program pendidikan sarjana dan vokasi tahun ajaran 2022-2023 Universitas Bengkulu memiliki tugas, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah fungsinya. Yang pertama adalah melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi, melaksanakan penelitian guna pengembangan kebudayaan, khususnya ilmu pengetahuan teknologi seni dan olahraga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan, dan terakhir adalah melaksanakan pelayanan administrasi. Selanjutnya, tugas dan fungsi fakultas. Tugas dan fungsi fakultas tentu berkaitan. Saya akan membacakan tentang tugas fakultas, yaitu untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga. Sedangkan fungsinya yaitu pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas, pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pembinaan sivitas akademika, dan pelaksanaan urusan tata usaha. Selanjutnya, tugas dan fungsi dosen. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang punya tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal-hal detail terkait ini dibahas dalam tupoksi dosen. Selanjutnya, penetapan isu dan gagasan. Isu pertama yang saya temui di unit kerja adalah tentang belum adanya buku panduan RPS OBE atau Oriented Based Education untuk Fakultas Teknik. Isu kedua yaitu website program studi arsitektur yang tidak update. Dan isu ketiga yaitu penggunaan aplikasi Kahoot sebagai salah satu media pengajaran mata kuliah. Dari analisis aktual problematik kekalayakan dan layak, dan juga analisis USG didapati bahwa yang menjadi ranking pertama adalah penyusunan buku pedoman RPS OBE untuk Fakultas Teknik. Dan isu ini dianalisis dengan metode SWOT, di mana strength adalah Fakultas Teknik memiliki dosen-dosen yang potensial, dan opportunity-nya yaitu Fakultas Teknik dapat membantu UNIP mendapatkan akreditasi internasional EQUIN, salah satunya dengan menyelesaikan RPS OBE. Aspiration yaitu Fakultas Teknik membutuhkan buku panduan penyusunan RPS OBE tingkat fakultas. Resultnya yaitu Fakultas Teknik menyelesaikan penyusunan RPS OBE tepat waktu. Penetapan isu dan gagasan dilakukan dengan menganalisis fishbone diagram, yang dimana terdiri dari aspek di mana kondisi saat ini terlihat dosen belum memahami penyusunan RPS OBE. Aspek material, kondisi saat ini didapati bahwa belum ada buku panduan penyusunan RPS OBE tingkat Fakultas Teknik. Aspek machine, kondisi saat ini materi penyusunan RPS OBE hanya berbentuk PPT yang di-PDF-kan yang dipakai tingkat universitas. Aspek metode, kondisi saat ini kurangnya sosialisasi di tingkat fakultas. Aspek environment, kondisi saat ini dosen cenderung sibuk dengan aktivitas pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, dan juga menyusun kurikulum MBKM. Dan aspek measurement, kondisi saat ini yaitu kurangnya pengawasan terhadap progres penyusunan RPS OBE. Dari kondisi saat ini,
Dan aspek-aspek sebab tersebut disusunlah gagasan-gagasan, antara lain memberikan pemahaman komprehensif kepada dosen tentang RPS OBE, menyusun buku panduan penyusunan RPS OBE Fakultas Teknik, mencetak buku panduan penyusunan RPS OBE Fakultas Teknik, membuat jadwal sosialisasi, menyebarkan subkopi buku panduan dan video penyusunan RPS OBE ke grup WhatsApp dan website Fakultas Teknik, dan yang terakhir monitoring penyusunan RPS OBE. Dari gagasan-gagasan tersebut, maka dibuatlah daftar kegiatan yang terdiri dari tahapan persiapan, yaitu mengkoordinasikan rangkaian kegiatan kepada mentor, tahap pelaksanaan, yaitu mengumpulkan bahan standarisasi penyusunan buku panduan, mengumpulkan dan mempelajari materi RPS OBE, inventarisasi buku panduan penyusunan RPS OBE, publikasi buku panduan penyusunan RPS OBE, sosialisasi, dan monitoring penyusunan RPS OBE. Tahapan terakhir yaitu menyusun laporan evaluasi. Rangkaian kegiatan aktualisasi tersebut terkait erat dengan internalisasi core value ASN berhalak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Kaitannya dapat dilihat dari tabel berikut. Berikutnya adalah dampak pemecahan isu. Apabila penyusunan buku panduan RPS OBE Fakultas Teknik berhasil diwujudkan, maka akan timbul beberapa dampak positif. Antara lain, kemudahan dalam mendapatkan informasi dan petunjuk tentang penyusunan RPS OBE, tersedianya buku panduan baku dalam penyusunan RPS OBE, dan membangkitkan semangat dosen dalam menyusun RPS OBE. Dampak dari skala individu yaitu dosen memiliki pengetahuan komprehensif tentang akreditasi internasional Equine dan OBE. Dosen akan memiliki kemampuan untuk menyusun RPS OBE secara mandiri sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tersebut sesegera mungkin. Dampak untuk fakultas dan universitas yaitu terwujudnya SDM dosen fakultas teknik yang mampu beradaptasi dengan kurikulum berstandar internasional. Fakultas teknik akan menjadi contoh bagi fakultas lain untuk segera menyelesaikan penyusunan RPS OBE. Dan jika seluruh fakultas berhasil menyusun RPS OBE tepat waktu, maka peluang Universitas Bengkulu meraih akreditasi internasional akan terbuka lebar. Dampak positif untuk masyarakat yaitu masyarakat dapat merasakan rasa bangga karena naiknya kualitas pendidikan yang semakin baik dengan dibuktikan dengan meraih akreditasi internasional. Selanjutnya ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi selama 30 hari. Bisa dilihat kegiatan aktualisasi berlangsung dari tanggal 26 Agustus hingga 6 Oktober. Ini adalah jangka pendeknya. Untuk detailnya terdapat jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kemudian ini adalah pemetaan stakeholder, di mana terdapat promotor, yaitu Dekan Fakultas Teknik, mentor dan Widya Iswara, defender, ketua program studi arsitektur, sekretaris prodi arsitektur, dan LPPM, dan yang menjadi laten adalah LPTIK dan juga MPM. Untuk identifikasi kendala dan rencana antisipasi didapati potensi masalah. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber literatur dapat diatasi dengan mencari literatur secara online, offline, dan wawancara dari pihak yang berwenang. Yang kedua, ketidaksempurnaan dalam penulisan EYD dapat diatasi dengan menggunakan standarisasi EYD dan melakukan pengecekan secara berkala. Yang ketiga, adanya pengunduran visitasi akreditasi Equine dapat dilakukan dengan pemecahan melalui meyakinkan bahwa buku panduan RPS OBE telah disusun sesuai standarisasi OBE terbaru sehingga tetap berlaku dan bisa terus digunakan. Yang keempat, adanya rotasi stakeholder dapat dipecahkan dengan menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder yang baru. Yang kelima, stakeholder tidak bisa ditemui dapat diatasi dengan menjalin komunikasi dan meminta kejelasan waktu untuk bisa ditemui. Dan yang terakhir adalah dosen tidak menghadiri sosialisasi dapat diatasi dengan mengunggah materi sosialisasi di WhatsApp group, website, dan Google Drive sehingga bisa diakses dan dipelajari oleh seluruh dosen Fakultas Teknik. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.